Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Anissa Uraifah, NIM 1802102042005. Asal prodi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Kompetensi dasar yang akan kita lalui adalah untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 4.4 yaitu memperagakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Untuk muatan IPA yaitu 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan pada manusia. 4.3 yaitu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia. Sedangkan untuk muatan SBDP yaitu 3.2 memahami tangga nada dan 4.2 menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Adik-adik, sekarang perhatikan iklan yang ada di samping. Iklan pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-1 gelas setiap harinya. Ciri air sehat: jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, dari iklan tersebut, apa kira-kira kata kuncinya? Ada yang tahu? Ya, kata kuncinya adalah pentingnya air untuk kita. Masih tentang iklan yang ada di samping. Kira-kira apa tujuan dari iklan di samping? Ya, benar. Untuk menjelaskan dan mengajak orang untuk meminum air, karena air sangat penting untuk tubuh kita. Apakah kalian tahu apa fungsi iklan? Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, baik barang ataupun jasa. Iklan dibuat semenarik mungkin dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Iklan dibuat semenarik mungkin agar menarik minat pembaca. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur iklan. Iklan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, isi iklan. Isi iklan sesuai dengan iklan yang disampaikan. Yang kedua, sasaran iklan. Kepada siapa iklan itu akan disampaikan. Yang ketiga, kata kunci. Kata yang menjadi tema dari iklan tersebut. Yang keempat, maksud gambar. Gambar memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan. Biasanya iklan menggunakan kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang digunakan pada iklan. Kalimat persuasif berupa kalimat ajakan. Tujuan menggunakan kalimat persuasif adalah agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut. Selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk halus dengan bantuan gigi dan enzim. Gigi berada pada mulut kita, sedangkan enzim berada pada mulut, lambung, dan usus kita. Pada pencernaan manusia dibagi menjadi dua pencernaan. Yang pertama, pencernaan secara mekanik, dan yang kedua, pencernaan secara kimiawi.
Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang dibantu dengan alat-alat pencernaan seperti mulut dan lambung. Pada mulut dibantu oleh gigi, sedangkan pada lambung dibantu oleh otot dinding lambung. Dan yang kedua ada pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi melibatkan enzim-enzim pencernaan. Pencernaan kimiawi sendiri terjadi pada mulut, lambung, dan usus kita. Berikut adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah lubang pertama saat makanan kita akan masuk ke dalam tubuh. Nah, pada mulut terdapat 3 bagian. Yang pertama ada gigi. Gigi berfungsi untuk mengoyak, mengunyah, dan membuat makanan lebih halus. Yang kedua ada lidah. Lidah berfungsi untuk menempatkan makanan, mengecap rasa, dan membantu proses penelanan makanan. Yang ketiga, air ludah. Air ludah ini berfungsi untuk membasahi makanan sehingga makanan akan mudah masuk ke dalam tubuh dan mudah untuk dicerna. Pada air ludah terdapat enzim yang membantu proses pencernaan pada manusia. Pada air ludah terdapat enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Contohnya adalah ketika kita mengunyah nasi, lama-kelamaan ia akan terasa manis. Nah, organ yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan ini adalah saluran dari mulut menuju ke lambung. Makanan dari mulut akan disalurkan ke lambung melalui kerongkongan. Kerongkongan ini panjangnya sekitar 20 cm dan lebarnya sekitar 2 cm. Pada kerongkongan terdapat cairan yang selalu mengalir agar makanan itu mudah mengalir atau mudah dialirkan ke lambung. Pada kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Yang selanjutnya adalah lambung. Nah, setelah makanan menuju ke kerongkongan, makanan dibawa ke lambung. Makanan di lambung dicerna selama 2-5 jam. Lambung berbentuk seperti kantung yang memiliki sifat lentur. Makanya ketika kita kenyang, maka lambung akan mengembang karena terisi banyak makanan. Lambung memiliki 2 katup, katup atas dan katup bawah. Katup atas berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak kembali ke kerongkongan, kecuali pada saat kita muntah. Nah, kalau katup bawah itu berfungsi untuk mengatur masuknya bubur makanan ke usus 12 jari. Di dalam lambung, makanan tidak hanya disimpan, tetapi dilumatkan kembali hingga menjadi lembut seperti bubur, baik secara mekanis maupun secara kimia. Pelumatan secara mekanis dilakukan oleh otot dinding lambung yang mengerut, mengembang sehingga dapat meremas makanan. Sedangkan pelumatan secara kimiawi dilakukan oleh bantuan enzim yang ada di lambung. Setelah makanan melewati lambung, makanan dibawa ke usus halus. Usus halus merupakan usus yang terpanjang pada sistem pencernaan. Panjangnya mencapai 6 meter. Nah, pada usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari berfungsi untuk menerima makanan dengan getah pankreas dan empedu. Getah pankreas terdiri dari enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Untuk usus kosong hanya menerima makanan sebelum makanan tersebut diserap sari-sari makanannya. Yang ketiga adalah usus penyerapan. Fungsi dari usus penyerapan sendiri adalah untuk menyerap sari makanan.
yang dilakukan oleh jonjot-jonjot usus. Setelah makanan melewati usus halus, makanan akan dibawa ke usus besar. Usus besar terdiri dari usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Bagian usus besar naik memiliki umbai cacing. Muara perlepasan terjadi dari dubur dan kanal anus. Usus besar berfungsi menyerap kelebihan air, lemak, mineral, sel-sel mati, dan bakteri yang membentuk padatan yang disebut dengan tinja. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, proses yang terakhir adalah makanan dibawa atau disalurkan ke anus. Anus sendiri merupakan lubang akhir dari saluran pencernaan makanan. Di dalam anus tidak terjadi penyerapan sari makanan. Kotoran yang disalurkan dari usus besar langsung dibuang. Pembuangan ini biasa kita lakukan pada pagi hari ya. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan belajar tentang SBDP, tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu tangga nada itu apa? Tangga nada adalah suatu susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalkan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di dunia musik dikenal dua macam tangga nada, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 7 nada yang berinterval 1 dan setengah nada. Tangga nada diatonis terbagi menjadi tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ciri-ciri tangga nada mayor. Yang pertama, diawali dan diakhiri dengan nada do. Pola intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Yang ketiga, bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Contohnya, lagu Maju Tak Gentar. Selanjutnya, tangga nada minor. Ciri-cirinya adalah yang pertama, diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Ciri yang kedua, pola intervalnya adalah 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri yang ketiga adalah bersifat sedih dan kurang bersemangat. Contoh lagunya adalah lagu Syukur. Hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.